Ahmad Dani dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Utari dari kelompok 5. Nama saya Nadia Rahma Ayu dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dela Usi, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nima Zaida Rizkila dari kelompok 5. Universitas Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan yang terus meningkat jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Begitu pula dengan jumlah kendaraan yang dikendarai mahasiswa dan mahasiswi. Namun, kapasitas lahan parkir tidak mampu menampung semua kendaraan yang dikendarai mahasiswa dan mahasiswi, sehingga banyak dari mereka yang memarkirkan kendaraannya di area terlarang dan jauh dari fakultas. Oleh karena itu, penelitian kami yang berjudul Pengaruh Keterbatasan Lahan Parkir terhadap Aktivitas Perkuliahan Mahasiswa Universitas Sriwijaya ini dibuat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan lahan parkir dan aktivitas perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya. Serta ini juga menjadi pertimbangan bagi pihak kampus untuk masa mendatang untuk lebih memperluas lahan parkir di Universitas Sriwijaya, khususnya di kampus Bukit Besar. Dasar teori dan teknik analisis. Parkir dalam sistem transformasi. Parkir adalah tempat kendaraan berhenti sementara akhir perjalanan. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa. Ketersediaan lahan parkir merupakan bagian penting dari kelancaran aktivitas kampus. Hubungan lahan parkir dengan efektivitas perkuliahan. 1. Keterbatasan lahan parkir dapat menyebabkan keterlambatan kedatangan mahasiswa ke kelas, menurunnya kenyamanan dan kondisi psikologis, stres karena terburu-buru, konsentrasi belajar menjadi berkurang. Dampaknya efektivitas perkuliahan sementara menurun. Metode pengumpulan data dan hipotesis. Pendekatan kuantitatif menekankan pada data yang bersifat objektif, terukur, serta dapat dianalisis secara statistik menggunakan instrumen yang terstruktur. Variabel yang diteliti yaitu X1, keterbatasan lahan parkir, X2, kualitas atau pengelolaan fasilitas parkir, Y, aktivitas atau efektivitas perkuliahan mahasiswa. Dugaan pengaruhnya, keterbatasan lahan parkir dapat berpengaruh buruk pada fasilitas parkir dan mengganggu aktivitas perkuliahan. Dalam hipotesis, terdapat hubungan antara keterbatasan lahan parkir X dan efektivitas perkuliahan Y. Pengaruh negatifnya, semakin terbatasnya lahan parkir, semakin rendah pula efektivitas perkuliahan. Kerangka pemikirannya yaitu keterbatasan lahan parkir X1 dan kualitas atau pengelolaan fasilitas parkir X2 mengarah kepada aktivitas perkuliahan mahasiswa Y. Adapun alur penelitiannya. Yang pertama, start atau mulai, lalu identifikasi masalah. Penelitian menemukan masalah keterbatasan lahan parkir di kampus. Terdapat antrian panjang, lama mencari parkir dan mahasiswa terlambat kuliah. Lalu informasi diperoleh dari observasi dan keluhan mahasiswa. Yang kedua adalah melakukan riset pendahuluan. Melakukan observasi lebih dalam, mengecek kebijakan parkir dan meninjau penelitian terdahulu. Tujuannya adalah supaya masalah lebih jelas dan penelitian memiliki dasar teori yang kuat. Lalu yang ketiga adalah rumusan masalah. Masalah yang difokuskan pada hubungan keterbatasan parkir dengan aktivitas perkuliahan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi parkir, lalu aktivitas kuliah saat parkir terbatas, dan yang ketiga keterbatasan parkir apakah berpengaruh pada aktivitas kuliah. Lalu selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Hipotesis sementara yang akan diuji adalah H1, yaitu keterbatasan lahan parkir yang berpengaruh terhadap aktivitas perkuliahan. Lalu H0 tidak ada pengaruhnya. Yang selanjutnya adalah menentukan variabel populasi dan sampel. Variabelnya adalah X, yaitu keterbatasan lahan parkir. Lalu variabel Y, aktivitas perkuliahan mahasiswa. Mahasiswa D3 Ilmu Komputer Unsri angkatan 2023 yaitu KA, MI, dan TK dengan sampel sebanyak 69. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan observasi yaitu mengamati kondisi parkir dan perilaku mahasiswa. Selanjutnya kuesioner, mengukur persepsi mahasiswa dengan skala terstruktur. Yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya adalah pengolahan analisis dan data. Langkah pengolahan adalah editing, coding, dan tabulasi, analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh indikator keterbatasan parkir terhadap aktivitas mahasiswa. Yang kedelapan adalah kesimpulan dan rekomendasi. Apakah keterbatasan lahan parkir berpengaruh pada aktivitas perkuliahan? Memberikan saran untuk kampus seperti penataan ulang parkir, penambahan fasilitas, atau pengaruh sistem parkir. Kemudian ada bab 4 yaitu hasil pengujian. Objek penelitian.
Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya yang berpartisipasi sebagai responden melalui pengisian kuesioner. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kondisi parkir di lingkungan kampus dapat memengaruhi aktivitas perkuliahan mahasiswa. Terdapat 3 variabel utama yang dianalisis. Untuk siapa jumlah respondennya itu, ada 69 mahasiswa aktif Unsri, dan variabel penelitiannya itu ada X1, keterbatasan lahan parkir, X2, kualitas atau pengelolaan fasilitas parkir, dan yang Y, aktivitas perkuliahan mahasiswa. Selanjutnya ada hasil uji. Selanjutnya ada hasil uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pada bagian ini disajikan sebuah tabel yang telah kita tes, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dari kuesioner kami. Yang pertama itu ada tabel uji validitas tahap pertama, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel serta nilai signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, semua butir pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, pada uji validitas tahap kedua, hasil pengujian kembali menunjukkan bahwa seluruh item tetap memenuhi kriteria validitas, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, dan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa instrumen konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Kemudian, dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha. Hasil pengujian pertama memperoleh nilai 0,813, dan pengujian kedua sebesar 0,786. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliable, artinya memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita akan menguji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Berdasarkan tampilan histogram residual dan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka data telah memenuhi salah satu syarat utama dalam analisis regresi linear, sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, kita akan menguji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pada tahap berikutnya, kita akan menguji ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, nilai toleransi sebesar 0,851 dan VIF sebesar 1000,175 untuk masing-masing variabel independen. Karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas sehingga model regresi dinyatakan aman. Selanjutnya, dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola pada scatter plot. Hasil scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, seperti gelombang atau menyempit. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi, dan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini stabil, layak, dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah uji koefisiensi determinasi. Berikut tabel model Sumery yang menampilkan nilai R-square. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai adjustment R-square adalah 0,536. Ini berarti model regresi mampu menjelaskan sekitar 54% variasi aktivitas perkuliahan mahasiswa. Semakin besar nilai S-square, semakin baik kemampuan variabel X1 dan X2 dalam menjelaskan perubahan pada Y. Selanjutnya ke uji F. Berikut tabel ANOVA yang menampilkan hasil pengujian secara simultan. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikan uji F adalah 0,000 yang jelas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa. Artinya, ketika diuji bersama-sama, kedua variabel bebas memberikan pengaruh yang berarti. Selanjutnya uji T parsial. Dari tabel ini terlihat bahwa untuk X1 nilai signifikansi adalah 0,00 sehingga X1 berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Untuk X2 nilai signifikan juga 0,00 yang berarti X2 pun berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel Y. Karena koefisiensi keduanya bernilai positif, maka jika nilai X1 meningkat, Y akan meningkat. Begitu pula ketika X2 meningkat, variabel Y juga meningkat. Jadi, berdasarkan tabel-tabel uji sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa model regresi ini cukup kuat
dan baik secara simultan maupun parsial. Variabel X1 dan X2 memberikan pengaruh yang signifikan. Analisis regresi linear berganda. Model regresi Y sama dengan 2,147 ditambah 0,706 X1 ditambah 0,532 X2. Maknanya, konstanta 2,147 ketika X1 dan X2 sama dengan 0, aktivitas perkuliahan mahasiswa Y tetap bernilai 2,147. X1 0,706 setiap kenaikan 1, maka pada X1 maka Y naik 0,706. X2 0,532 setiap kenaikan 1 satuan pada X2, maka Y naik 0,532. Keduanya menunjukkan hubungan positif dengan Y. 1. Pengaruh X keterbatasan lahan parkir terhadap Y. Berdasarkan hasil uji T, variabel X1 memiliki nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi B 0,706. Artinya, setiap peningkatan satu satuan keterbatasan lahan parkir akan menaikkan aktivitas mahasiswa Y sebesar 0,706. Hal ini menunjukkan bahwa semakin keterbatasan lahan parkir, mahasiswa semakin terganggu dalam aktivitas kuliah, terlambat, sulit mencari parkir, dan kurang fokus. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingginya jumlah kendaraan menyebabkan waktu parkir lebih lama, sehingga mengganggu aktivitas belajar. 2. Pengaruh X2, kualitas atau pengolahan fasilitas parkir terhadap Y. X2 berpengaruh signifan terhadap Y, 0,00 lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien B 0,532. Artinya, semakin baik kualitas pengolahan fasilitas parkir, aktivitas perkuliahan mahasiswa meningkat. Fasilitas parkir yang rapi dan tertib membantu mengurangi waktu tunggu serta membuat mahasiswa lebih siap mengikuti kuliah. Pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai signifan 0,05 sehingga X1 dan XA berpengaruh signifan secara simultan terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa. Hasil koefisien determinasi adjusted R 0,536, artinya 53,6% variasi aktivitas perkuliahan mahasiswa dapat dijelaskan oleh X1, keterbatasan lahan parkir, dan X2, kualitas fasilitas parkir. Pada materi ini, penelitian membuktikan bahwa keterbatasan lahan parkir dan kurang optimalnya pengelolaan fasilitas parkir berpengaruh signifikan terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa. Kondisi parkir yang padat membuat mahasiswa menghabiskan waktu lama untuk mencari tempat parkir, sehingga meningkatkan risiko terlambat, rasa tergesa-gesa, dan berkurangnya fokus saat mengikuti pelajaran. Melalui analisis regresi, kedua variabel tersebut terbukti menjelaskan 54% variasi aktivitas perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kapasitas, penataan, dan manajemen parkir sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas perkuliahan mahasiswa.